Belajar mendengar butuh fokus dan konsentrasi. Karena untuk belajar bahasa, anak butuh belajar bahasa melalui mendengar. Anak harus punya kemampuan untuk menyimak atau perilaku mendengar. Belajar mendengar butuh fokus dan konsentrasi. Karena untuk belajar bahasa, anak butuh belajar bahasa melalui mendengar. Anak harus punya kemampuan untuk menyimak atau perilaku mendengar. Lalu bagaimana untuk anak-anak yang memang ada hambatan pada fokus dan konsentrasinya? Nah, ada beberapa tips dan trik yang bisa kita latih untuk membangun fokus dan konsentrasi anak. Yang pertama, membuat rutinitas yang konsisten. Nah, membuat rutinitas yang konsisten artinya adalah kita memberitahukan kepada anak gitu ya, apa yang harus mereka lakukan, jam berapa mereka harus melakukan kegiatan tersebut, dan pada saat apa mereka harus melakukan, pada waktu apa mereka melakukan kegiatan tersebut. Bagaimana caranya? Kita bisa membuatkan timetable kepada mereka. Jadi, timetable contohnya adalah kita bisa memberikan foto kegiatan mereka, kita tempel di dinding gitu ya. Kita tempel di dinding, kemudian kita berikan jam, di mana jam tersebut adalah waktunya kegiatan tersebut. Contoh, jam bermain, jam waktu tidur, jam makan gitu ya, jam naik sepeda atau jam apapun. Karena dengan memberikan rutinitas yang konsisten, anak-anak akan lebih fokus dan teratur. Mereka tahu apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus mereka kerjakan. Yang kedua adalah menggunakan waktu. Menggunakan waktu terbatas atau time session. Artinya membagi waktu dalam waktu singkat. Contoh misalnya, untuk 10-15 menit anak-anak harus menyelesaikan tugas tertentu gitu ya. Bagaimana caranya supaya mereka tahu bahwa tugas itu sudah selesai atau belum gitu ya. Kita bisa memberikan work timer atau alarm gitu ya, bahwa nanti pada saat ini berbunyi, alarm ini berbunyi gitu ya, kalian sudah selesai untuk mengerjakan tugas ini. Intinya, berikan dulu waktu yang singkat. Jadi bagi waktu dulu dalam waktu yang singkat. Jangan terlalu lama gitu ya. Jangan sampai misalnya 1 jam. Membagi waktunya dalam waktu yang singkat terlebih dahulu. Yang ketiga adalah lingkungan yang minim distraksi. Nah, anak yang fokus, ada hambatan pada fokus dan konsentrasinya, itu pasti mereka ada pada hambatannya juga mungkin pada visualnya gitu ya. Jadi jika di satu ruangan itu atau pada saat anak belajar ada distraksi, kemungkinan anak-anak juga akan terganggu gitu ya. Anak-anak juga akan terganggu fokus dan konsentrasinya. Contoh misalnya dengan adanya televisi misalnya, pada saat belajar menyalakan televisi. Atau kadang-kadang ada beberapa yang pada saat belajar, misalnya belajarnya hari ini adalah belajar mendengar dengan hewan, dengan kegiatan atau mewarnai atau apa gitu ya, misalnya pada saat belajar itu kita memberikan mainan yang tidak relevan gitu. Yang tidak relevan itu artinya tidak sesuai dengan kegiatan tersebut, sehingga anak-anak menjadi distract dengan kegiatan yang kita lakukan, yang seharusnya target yang kita lakukan gitu ya. Nah, yang keempat adalah memberikan instruksi yang sederhana. Nah, untuk anak-anak yang fokus dan konsentrasinya memang masih belum terbangun begitu ya, pasti susah untuk mereka menyimak panjang. Jadi pastikan dulu, lakukan dulu, memberikan instruksi sederhana kepada anak-anak. Jangan terlalu panjang dulu. Nanti ketika fokus dan konsentrasinya sudah terbangun, boleh memakai kalimat yang panjang. Tapi untuk awal pastikan dulu bahasanya jelas dan sederhana. Gitu. Yang kelima adalah memberikan waktu untuk break atau berhenti sejenak. Nah, anak yang ada masa hambatan pada fokus dan konsentrasi tentu sulit untuk fokusnya lama gitu ya.
sehingga mereka kadang-kadang melakukan hal-hal yang misalnya main sendiri atau kadang-kadang melihat ke tempat yang lain dan tidak fokus apa yang sedang dikerjakan. Maka berikan waktu untuk mereka break atau berhenti sejenak, gitu ya, berhenti sejenak untuk melakukan kegiatan yang mereka sukai. Entah itu dengan bermain, misalnya kalau memang ada anak-anak yang suka kegiatan yang melempar bola, boleh misalnya kita memberikan time break atau waktu untuk berhenti sejenak kepada mereka untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mereka sukai. Yang keenam, tips yang keenam adalah aktivitas yang sesuai dengan minat anak, gitu ya. Artinya aktivitas yang kita berikan atau kegiatan yang kita berikan disesuaikan dengan minat atau kesukaan anak. Karena apabila apabila kegiatan atau aktivitas yang diberikan itu anak sukai, begitu ya, mereka akan lebih lama, lebih fokus dan lebih konsentrasi dengan apa yang mereka lakukan dan mereka kerjakan. Oke, selamat mencoba dan terima kasih.